Hujan gerimis membasahi jalanan malam itu. Lampu-lampu kota berpendar temaram, memantul di genangan air seperti cahaya yang enggan menyentuh bumi. Di salah satu sudut trotoar yang sepi, seorang gadis muda bernama Rania duduk bersandar pada tiang lampu tua. Tubuhnya terbungkus jaket tipis yang sudah robek di beberapa bagian, sementara jemarinya yang pucat menggenggam gitar tua dengan senar yang nyaris putus. Ia memetik nada-nada sendu, menyanyi pelan demi beberapa lembar rupiah dari pejalan kaki yang lewat. Perutnya keroncongan, namun ia tetap tersenyum tipis setiap kali seseorang melemparkan koin ke dalam kotak kecil di depannya. Sudah hampir 5 tahun Rania hidup di jalanan, sejak ayah dan ibunya meninggal karena kecelakaan truk di perbatasan kota. Tak ada keluarga yang mau menampungnya. Dunia baginya adalah dingin, keras, dan penuh tatapan iba yang hanya menyisakan perih. Saat ia bersiap membereskan gitarnya, pandangannya tertumbuk pada selembar kertas tebal yang menempel di papan iklan dekat halte bus. Tulisan besar di atasnya berbunyi, "Dibutuhkan cloning service. Wajah mirip bukan masalah. Bayaran tinggi. Hubungi segera." Ada alamat kantor dan nomor yang tertera, namun tak ada keterangan pekerjaan yang jelas. Rania mengernyit, mencoba memahami. Dalam hatinya, ia menimbang-nimbang. Iklan itu terdengar aneh, bahkan sedikit mengancam, namun kata "bayaran tinggi" terasa seperti cahaya di tengah gelap yang bisa mengubah hidupnya. Dengan sisa uang receh, ia meminjam ponsel dari penjual gorengan untuk menelepon nomor itu. Suara di ujung telepon terdengar berat dan singkat, hanya memintanya datang besok pagi ke alamat yang tertera, tanpa penjelasan lebih lanjut. Keesokan harinya, Rania berdiri di depan sebuah gedung tinggi berwarna abu-abu yang menjulang seperti dinding besi. Pintu kaca otomatis terbuka saat ia melangkah masuk. Aroma mahal parfum dan pendingin ruangan menyeruak, kontras dengan bau hujan dan jalanan yang masih melekat di bajunya. Seorang wanita berjas hitam mendekat, memandang Rania dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata datar, "Ikut saya." Ia dibawa ke sebuah ruangan luas, di mana foto-foto besar terpajang di dinding. Salah satunya membuat langkah Rania terhenti. Foto itu menampilkan seorang gadis muda, cantik, bergaun putih, dengan tatapan mata yang terlalu familiar. Hatinya berdegup kencang, gadis di foto itu nyaris seperti cermin dirinya, hanya lebih anggun dan rapi. "Dia, siapa?" bisik Rania. Wanita berjas itu tersenyum tipis. "Putri dari Tuan Arga Prasetya. Beliau seorang miliarder. Putrinya meninggal 3 tahun lalu dalam kecelakaan. Dan kau memiliki wajah yang hampir sama persis." Kata-kata itu menusuk telinga Rania, membuatnya merinding. Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan rambut memutih dan sorot mata tajam masuk. Dialah Tuan Arga. Langkahnya mantap, namun tatapan matanya terhenti pada wajah Rania. Sejenak, napasnya tercekat, dan ia menutup mata seolah berusaha menahan sesuatu di dadanya. "Terlalu mirip," gumamnya lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Rania hanya berdiri kaku, tak tahu harus berkata apa. Ada beban aneh yang menghantam dadanya. Bukan hanya karena tatapan itu, tapi juga karena hawa ruangan yang seakan penuh rahasia dan luka lama. Arga lalu berkata singkat, "Kalau kau setuju, kau akan tinggal di rumahku. Mulai besok, kau adalah bayangan anakku yang hilang." Di detik itu, hidup Rania yang hampa dan dingin di jalanan berubah arah. Ia tidak tahu apakah ini anugerah atau jebakan, namun ia tahu satu hal, keputusan ini akan menyeretnya ke dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan, dunia di mana air mata, rahasia, dan kebohongan bercampur menjadi satu. Malam itu, Rania dibawa ke sebuah ruangan besar berlampu temaram di lantai paling atas gedung. Meja kayu, mahoni mengilap terletak di tengah, dengan kursi kulit hitam yang tampak seperti singgasana. Tuan Arga duduk di sana, jari-jarinya mengetuk permukaan meja perlahan, sorot matanya menusuk seolah ingin menembus isi kepala Rania. Di sebelahnya, seorang pria berjas kelabu, yang ternyata pengacara pribadi, membuka map tebal berisi berlembar-lembar dokumen.
Ini adalah kontrak kerja. Suara pengacara itu datar, namun setiap kata terasa seperti beban. Kau akan tinggal di rumah keluarga selama 3 bulan, memerankan mendiang Putri Tuan Arga di hadapan tamu dan publik. Sebagai imbalannya, kau akan dibayar 100 juta rupiah. Jumlah itu membuat Rania menelan ludah keras-keras. Namun sebelum ia sempat membayangkan kehidupan barunya, pria itu melanjutkan dengan nada dingin, tapi ada syarat yang harus kau patuhi. Larangan mutlak untuk bertanya tentang kematian putri beliau. Larangan mengungkap identitas aslimu kepada siapapun. Larangan meninggalkan rumah tanpa izin. Dan ia menatap Rania tajam, jika kau melanggar, tidak akan ada yang melindungimu. Rania merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Hatinya berdebar, tapi bayangan uang sebesar itu membuatnya berpikir 2 kali. Ia mencoba bersuara, kenapa saya? Kenapa bukan orang lain yang lebih terlatih? Tuan Arga menatapnya lekat, bibirnya hanya bergerak sedikit. Karena kau adalah satu-satunya yang membuatku merasa putriku belum benar-benar pergi. Pengacara itu mengeluarkan pena berwarna hitam dan meletakkannya di atas meja. Tanda tangani di sini, ujarnya sambil menunjuk halaman terakhir. Namun, yang membuat Rania tertegun adalah tanda tangan itu harus dibubuhkan di atas lembaran kecil bercap merah. Pengacara itu menjelaskan, kontrak ini bersifat rahasia tingkat tinggi. Kami butuh konfirmasi identitas yang tidak bisa dipalsukan. Dengan kata lain, sidik jarimu dan setetes darahmu. Rania tercekat. Ia menatap jarum kecil di meja, merasakan jantungnya berdegup kencang. Kenapa, darah? Bisiknya, hampir tak terdengar. Arga memejamkan mata sebentar, lalu membuka kembali dengan tatapan yang berat. Agar tidak ada jalan kembali. Dengan tangan gemetar, Rania menusukkan jarum ke ujung jarinya. Setetes darah merah jatuh di atas lingkaran khusus di kontrak itu, seketika berubah warna menjadi gelap seolah diserap oleh kertas. Lalu ia menandatangani namanya di bawah garis tipis. Saat tinta pena menyentuh kertas, entah kenapa, udara di ruangan itu terasa lebih berat. Tuan Arga mengulurkan tangan, menjabatnya singkat. Genggaman itu dingin, namun mengandung sesuatu yang tak bisa Rania jelaskan, campuran kehilangan, harapan, dan rasa takut. Mulai besok, kau bukan lagi Rania. Kau adalah Avelin Arga Prasetya. Nama itu meluncur dari bibirnya dengan nada yang begitu syarat emosi, seolah ia memanggil arwah yang lama hilang. Saat ia keluar dari ruangan itu, Rania tahu bahwa dirinya baru saja melangkah melewati pintu yang tak bisa ditutup lagi. Di balik kemewahan yang menantinya, ia merasakan ada sesuatu yang gelap mengintai di setiap sudut, sesuatu yang mungkin jauh lebih berbahaya daripada hidupnya di jalanan. Pagi pertama di rumah megah Tuan Arga dimulai dengan pemandangan yang membuat Rania gugup. Lorong panjang dengan karpet merah membentang menuju aula utama, sementara potret besar Avelin, putri asli Arga, terpajang di setiap sudut. Wajah itu menatapnya dari berbagai arah, membuat langkahnya terasa berat. Ia seperti berjalan di bawah tatapan bayangan yang tak bisa ia hindari. Pelayan pribadi berdiri berbaris di depan aula, semua menunduk hormat. Selamat pagi, Nona Avelin, ucap mereka serentak. Rania nyaris tersedak mendengar nama itu disematkan padanya. Ia memaksa tersenyum, menahan rasa canggung yang mencekik tenggorokannya. Di matanya, pelayan-pelayan itu tampak seperti sedang mengukur setiap gerakannya, mencari celah untuk membongkar kebohongannya. Di ruang makan, Tuan Arga sudah duduk rapi di ujung meja panjang. Meja itu penuh dengan hidangan mahal yang belum pernah Rania cicipi seumur hidupnya. Saat ia duduk, Arga menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Pagi ini, kau benar-benar mirip dia." Suara itu begitu pelan, namun syarat kerinduan yang menusuk. Setiap suapan terasa asing. Lidahnya mengenal rasa, tapi hatinya diselimuti rasa bersalah. Ia bukan Avelin. Ia hanyalah gadis jalanan yang kini memainkan peran yang bukan miliknya. Namun, ketika ia melihat senyum tipis di wajah Arga, senyum yang mungkin sudah lama hilang, hatinya ikut bergetar. Hari-harinya diisi dengan pelatihan ketat.
Seorang tutor khusus datang untuk mengajarinya cara berjalan anggun, berbicara dengan intonasi yang tepat, bahkan menulis dengan gaya Avelin. Rania harus menghafal kebiasaan, kesukaan, dan kenangan gadis itu, seolah-olah ia sedang memasuki tubuh dan jiwa seseorang yang sudah tiada. Setiap kesalahan kecil bisa memicu kecurigaan. Namun, tekanan terbesar bukan datang dari tutor, melainkan dari tatapan Arga. Kadang, ia menemukan pria itu berdiri diam di depan pintu kamarnya, hanya untuk melihat sekilas, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Di lain waktu, Arga akan mengajaknya berbicara tentang masa lalu Avelin, tentang taman bunga favoritnya, tentang lagu pengantar tidur yang dulu dinyanyikan sang ibu. Rania hanya bisa tersenyum dan berpura-pura mengingat, padahal hatinya berteriak. Suatu sore, saat mereka duduk di taman, seekor kupu-kupu putih hinggap di tangan Rania. Arga tiba-tiba terdiam, matanya berkaca-kaca. Avelin selalu bilang kupu-kupu putih adalah tanda dari ibunya, ujarnya sambil menatap kupu-kupu itu. Rania menunduk, mencoba menyembunyikan matanya yang mulai memanas. Ia tidak tahu mengapa dadanya sesak, padahal ini hanya bagian dari peran. Meski berusaha keras, Rania sadar ia mulai terjebak dalam emosinya sendiri. Ia bukan hanya memerankan Avelin di hadapan dunia, tapi juga di hadapan hatinya. Ia mulai peduli pada pria tua itu, mulai takut mengecewakannya, bahkan mulai ingin melindunginya dari luka yang lebih dalam. Namun, di balik senyum yang ia tunjukkan setiap hari, ada rasa bersalah yang tumbuh seperti duri. Ia tahu kebenaran akan menghancurkan semua ini, dan saat itu terjadi, air mata yang akan mengalir mungkin tak akan bisa dihentikan lagi. Di malam-malam sunyi, saat semua tertidur, Rania berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya dalam gaun mewah itu, lalu bertanya lirih pada bayangan sendiri, siapa aku sebenarnya? Rania atau Avelin? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban, namun penuh rasa takut akan hari di mana semua kebohongan ini terungkap. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kalau mau, kita bisa langsung lanjut ke bab 4 rahasia di balik potret, di mana Rania mulai menemukan petunjuk bahwa kehidupannya dan Avelin mungkin tidak sepenuhnya terpisah oleh kebetulan. Ceritanya akan mulai masuk ke zona misteri dan plot twist. Baik, kita lanjut ke bab 4 rahasia di balik potret dengan 10 paragraf penuh misteri, ketegangan, dan sentuhan emosional. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab 4 rahasia di balik potret. Malam itu, hujan turun deras membasahi kaca jendela kamar besar yang kini menjadi tempat tinggal Rania. Petir menyambar, sesekali menerangi ruangan yang dipenuhi perabotan mewah. Rania duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, merasa sesak di dada. Ia mencoba tidur, tapi suara hujan yang menghantam atap justru membuat pikirannya berkelana. Pandangan matanya terarah pada lemari tua di sudut ruangan. Berbeda dari perabot lainnya yang tampak baru dan mengilap, lemari itu terlihat antik, bahkan sedikit kusam. Rasa penasaran mendorongnya bangkit. Saat membuka pintunya, ia menemukan tumpukan kotak berdebu dan sebuah laci kecil yang terkunci. Kunci itu tidak ia temukan dimanapun, namun jemarinya yang lincah berhasil mengungkitnya dengan penjepit rambut. Laci itu terbuka perlahan, menimbulkan suara berderit. Di dalamnya ada sebuah foto yang warnanya sudah sedikit pudar. Foto itu menampilkan seorang gadis muda yang tak lain adalah Avelin, berdiri di tepi pantai sambil memegang sebuah kalung berbentuk bulan sabit. Rania terpaku, kalung itu persis seperti yang selama ini ia simpan, warisan terakhir dari ibunya. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana mungkin? Bisiknya. Selama ini ia mengira kalung itu hanyalah pemberian acak dari masa kecilnya yang samar-samar ia ingat. Kini, melihatnya tergantung di leher Avelin di foto itu, Rania merasa seperti menemukan potongan teka-teki yang selama ini hilang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dengan cepat, Rania mengembalikan foto itu ke dalam laci dan menutup lemari, lalu berpura-pura duduk membaca buku di ranjang. Pintu kamar terbuka, memperlihatkan Tuan Arga berdiri di ambang.
Kau belum tidur? Tanyanya singkat, matanya memindai ruangan seolah mencari sesuatu. Belum, ayah, jawab Rania dengan senyum tipis. Kata ayah itu terasa aneh di lidahnya, tapi ia tahu ia harus memerankannya sempurna. Arga hanya mengangguk, lalu meninggalkan ruangan, namun tatapan matanya sesaat sebelum menutup pintu seolah membawa rahasia yang berat. Setelah yakin pria itu pergi, Rania kembali menatap lemari tersebut. Pertanyaan mulai membanjiri kepalanya. Apa hubungannya kalung itu dengannya? Mengapa wajahnya begitu mirip dengan Avelin? Dan, mungkinkah ia memiliki hubungan darah dengan keluarga ini? Kegelisahan itu membuatnya sulit memejamkan mata. Ia merasa semakin terjerat dalam jaring misteri yang tidak ia pahami. Mungkin pekerjaannya di sini bukan sekadar menyamar demi uang. Mungkin, tanpa ia sadari, ia sedang menggali masa lalunya sendiri. Di luar, hujan masih mengguyur deras, seolah langit pun menyimpan rahasia yang belum siap diungkap. Rania menatap keluar jendela, menggenggam kalung bulan sabit di lehernya erat-erat, dan bertekad mencari kebenaran, meski itu berarti menghancurkan kebohongan yang telah ia bangun bersama Tuan Arga. Pagi itu, udara di taman keluarga Prasetya terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari menyinari dedaunan yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Rania duduk di bangku kayu, mengenakan gaun pastel yang dipilihkan oleh pelayan. Ia sedang mencoba tersenyum sambil membaca buku puisi, ketika langkah kaki perlahan terdengar di belakangnya. Tuan Arga datang dengan langkah tenang, membawa secangkir teh. Aku ingat, dulu Avelin suka duduk di sini sambil menunggu kupu-kupu putih lewat, ucapnya sambil meletakkan teh di meja kecil di samping Rania. Nada suaranya mengalun pelan, tapi penuh nostalgia yang menyesakkan dada. Rania hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Ia takut jika ia terlalu banyak bicara, kata-kata itu akan memecahkan tembok kebohongan yang ia bangun. Namun, ketika ia menatap wajah Arga yang mulai keriput, ia merasakan sesuatu di dalam hatinya, campuran rasa sayang, iba, dan keinginan untuk melindungi. Tanpa disadari, angin sore membawa seekor kupu-kupu putih yang terbang rendah, hinggap tepat di telapak tangan Rania. Arga terdiam, matanya mulai berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Ini persis seperti dulu, bisiknya. Avelin selalu bilang, kupu-kupu putih adalah pesan dari ibunya di surga. Rania menatap kupu-kupu itu, lalu menatap Arga. Ada dorongan aneh untuk meraih tangan pria itu. Ia menyentuh jemarinya yang dingin, lalu menggenggamnya lembut. Saat itu, tubuh Arga bergetar, dan butiran air mata jatuh dari sudut matanya. Bukan tangisan keras, melainkan tangisan yang lama tertahan, seperti bendungan yang akhirnya retak. Aku rindu sekali, ucapnya lirih, nyaris seperti anak kecil yang kehilangan. Rania ingin mengatakan bahwa ia bukan Avelin, ingin meminta maaf karena telah membuat pria ini berharap, tapi kata-kata itu lenyap di tenggorokannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah membalas genggaman itu dan membiarkan air mata pria itu membasahi punggung tangannya. Beberapa pelayan yang melihat dari kejauhan menunduk, memberi ruang pada momen itu. Mereka tahu, selama bertahun-tahun, Tuan Arga tak pernah menangis di depan siapapun. Bagi mereka, pemandangan ini seperti keajaiban kecil yang sulit dipercaya. Rania mencoba menguatkan suaranya. Ayah, aku di sini, katanya pelan, meski hatinya remuk karena kebohongan yang terucap. Arga menatapnya lama, seolah mencari kebenaran di balik matanya. Lalu ia mengangguk pelan, dan memeluk Rania erat, pelukan yang hangat, namun terasa seperti rantai yang semakin mengikat dirinya pada kebohongan ini. Sore itu, saat kupu-kupu putih kembali terbang meninggalkan mereka, Rania sadar ia sudah terlalu jauh terlibat. Bukan hanya dalam permainan menyamar, tapi dalam kehidupan dan hati seorang pria yang kehilangan segalanya. Dan ia tahu, jika kebenaran terbongkar, luka yang akan timbul mungkin tak akan pernah sembuh. Malam itu, rumah besar keluarga Prasetya tampak sepi. Sebagian besar pelayan sudah beristirahat, dan hanya suara detak jam tua di lorong yang terdengar. Rania tak bisa tidur,
Pikirannya masih dipenuhi bayangan wajah Tuan Arga saat menangis di taman sore tadi. Ia berjalan pelan menuju dapur untuk mengambil segelas air, namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara lirih dari ruang kerja Arga yang pintunya sedikit terbuka. Ia mengintip. Di dalam ruangan, dua orang berdiri membelakangi pintu, seorang pria parubaya yang sering datang mengaku sebagai kerabat Arga, dan seorang wanita muda yang Rania kenal sebagai asisten pribadi keluarga. Nada bicara mereka pelan, tapi setiap kata yang ia dengar membuat darahnya berdesir. Rencana berjalan mulus, bisik si pria. Dia benar-benar percaya gadis itu adalah Avelin. Dalam beberapa minggu, kita bisa meyakinkan Arga untuk mengalihkan saham mayoritas demi masa depan putrinya. Asisten itu terkekeh pelan. Si gadis yatim itu tidak tahu bahwa dia hanya pion. Begitu kontrak habis, kita singkirkan, dan semua milik keluarga ini jadi milik kita. Rania menahan napas, tubuhnya menegang. Kata-kata itu menghantam kepalanya seperti palu. Jadi, ini semua bukan sekadar pekerjaan aneh, ia hanyalah alat untuk mempermainkan perasaan seorang ayah demi merampas kekayaannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin masuk dan berteriak, tapi nalurinya berkata jangan. Dengan langkah pelan, ia mundur dari pintu, berusaha tidak menimbulkan suara. Namun lantai kayu berderit, membuat kedua orang di dalam ruangan berhenti bicara. Rania langsung berlari kecil menuju kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, dan menahan napas di baliknya. Di kamarnya, ia duduk di lantai, memeluk lutut sambil mencoba mencerna semuanya. Rasanya seperti dipukul dari segala arah. Ia ingat kembali kalimat di kontrak, tidak ada yang akan melindungimu jika kau melanggar. Kini ia sadar, ancaman itu bukan hanya formalitas, nyawanya benar-benar bisa terancam jika mencoba melawan. Malam itu, ia tidak tidur. Tatapannya kosong, namun di dalam kepalanya, pikiran berputar cepat. Haruskah ia kabur sebelum terlambat? Atau bertahan demi memberi peringatan kepada Tuan Arga? Tapi bagaimana jika Arga justru tidak percaya, dan menganggapnya pengkhianat? Saat fajar menyingsing, tekadnya mulai terbentuk. Ia tidak bisa membiarkan orang-orang itu menghancurkan pria yang mulai ia anggap seperti ayahnya sendiri. Namun ia juga sadar, langkah sekecil apapun bisa membuka topengnya di depan semua orang. Di luar, cahaya matahari pagi masuk melalui jendela, namun bagi Rania, hari itu terasa seperti awal dari kegelapan yang lebih pekat. Ia tahu, apapun yang akan ia lakukan selanjutnya akan menentukan hidup dan matinya, serta masa depan satu-satunya orang yang memberinya arti keluarga. Malam itu, gerimis turun membasahi atap rumah besar keluarga Darmawan. Lampu-lampu temaram di ruang tamu memantulkan bayangan sendu Astuti yang duduk termenung. Di tangannya, ia menggenggam selembar foto lama, dirinya bersama ayah kandungnya, foto yang ditemukan di dalam koper tua di gudang. Matanya berkaca-kaca, tapi rahangnya mengeras. Semua potongan kebenaran kini semakin jelas, hanya tinggal satu langkah lagi untuk membongkar semuanya. Sementara itu, di lantai atas, Arya terduduk di kursi rodanya, merenung sendirian. Sejak kakinya lumpuh akibat kecelakaan yang diskenariokan oleh pamannya, ia kerap merasa hidupnya tak lebih dari boneka di tangan keluarga yang berpura-pura peduli. Namun belakangan, ia merasakan sesuatu yang berbeda pada Astuti, wanita yang selama ini dianggap hanya pembantu rumah, itu ternyata diam-diam menyimpan keberanian dan kecerdikan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Astuti memasuki kamarnya dengan hati-hati. Tangannya memegang amplop berisi salinan dokumen keuangan perusahaan keluarga yang ia curi diam-diam dari brankas Bagas. Di dalamnya, ada bukti transaksi haram yang mengarah pada penyelundupan dan penggelapan dana. Bukti ini akan cukup untuk memenjarakan Bagas jika ia bisa menyerahkannya pada pihak yang tepat tanpa diketahui siapapun. Namun, malam itu juga, bahaya mendekat. Saat Astuti hendak menyembunyikan amplop di bawah lantai kayu, pintu kamarnya berderit terbuka. Widya berdiri di sana dengan tatapan menyelidik. "Sedang apa kau?" tanyanya dengan nada curiga.
Astuti tersenyum tipis, berusaha tenang. Hanya membereskan pakaian. Tapi Widya tidak mudah percaya. Ia melangkah masuk, matanya bergerak liar, mencari sesuatu yang mencurigakan. Jantung Astuti berdegup kencang, tapi ia tetap menjaga raut wajahnya tetap datar. Di sisi lain rumah, Bagas sedang menerima telepon misterius. "Besok malam, pastikan dia tidak pernah sampai ke kantor polisi," ujarnya dingin. Dari nada suaranya, jelas bahwa yang ia maksud adalah Astuti. Malam itu, Astuti tidak tidur. Ia duduk di sudut ranjang, menatap gelap, menyadari bahwa waktu semakin sempit. Setiap detik yang berlalu membuat risiko semakin besar. Sementara itu, Arya, yang berada di kamar sebelah, diam-diam memutuskan untuk melindunginya. Ia belum tahu semua kebenarannya, tapi nalurinya berkata, wanita ini bukan orang biasa, dan jika ia jatuh, semua kebenaran akan ikut terkubur. Di luar rumah, hujan mulai turun lebih deras. Seolah langit pun tahu, badai yang sesungguhnya akan segera pecah. Malam itu hujan mengguyur kota tanpa henti, seolah langit pun tak sanggup menahan beban rahasia yang selama ini tersimpan rapat. Astuti duduk di kursi ruang tamu, jemarinya menggenggam erat map berisi dokumen yang baru saja ia dapatkan dari pengacara ayahnya. Dokumen itu bukan sekadar kertas, melainkan kunci pembuka semua kebohongan yang selama ini mencekiknya. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka keras. Widya masuk dengan wajah pucat, diikuti Bagas yang menenteng koper. "Astuti, beraninya kau mengusik urusan keluarga," teriak Widya, nadanya panik bercampur marah. Namun Astuti hanya berdiri, tatapannya tenang namun menusuk. "Kalian pikir aku tidak tahu semuanya? Tentang pertukaran bayi, tentang bagaimana kalian menyingkirkan Starla dari haknya, dan tentang kematian ibu kandungku yang kalian tutupi." Suasana berubah tegang. Starla yang berdiri di pojok ruangan tak kuasa menahan air mata. "Jadi, benar semua ini?" tanyanya lirih, tubuhnya bergetar. Bagas mencoba mengelak, itu hanya fitnah. Astuti sengaja memecah belah keluarga. Tetapi sebelum ia sempat melangkah, suara berat seorang pria terdengar dari pintu. "Fitnah? Aku saksi hidupnya." Pria itu adalah Raka, sahabat lama ayah mereka, yang selama ini menghilang. Ia membawa rekaman suara Widya dan Bagas yang merencanakan pemalsuan dokumen warisan. Seketika wajah Widya memucat seperti kain putih tersapu darah. Kau tak mungkin berani." Suaranya terputus oleh suara rekaman yang memutar dengan jelas, mengungkap segala kebusukan mereka. Astuti melangkah maju, menyerahkan dokumen asli kelahiran Starla ke meja. "Ini bukti sah bahwa Starla adalah pewaris sah keluarga, dan aku adalah anak kandung dari almarhumah yang kalian singkirkan." Semua orang terdiam, hanya suara hujan di luar yang mengiringi runtuhnya kebohongan yang dibangun bertahun-tahun. Widya terhuyung mundur, histeris memohon ampun, tetapi tatapan Starla penuh luka. "Kau bukan ibuku, kau pencuri hidupku," katanya dingin. Bagas mencoba kabur, namun polisi yang sudah dipanggil Raka segera meringkusnya. "Permainan kalian selesai," ujar salah satu petugas. Ketika Widya dibawa keluar dengan borgol di tangannya, ia menjerit menyebut nama Starla, berharap belas kasihan. Tapi Starla hanya berdiri membeku, sementara Astuti memeluknya erat. "Kita sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Sekarang, saatnya kita hidup dengan kebenaran," bisik Astuti, suaranya penuh tekad. Hujan mulai reda, dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, langit terlihat sedikit lebih terang. Namun Astuti tahu, perjalanan ini belum selesai. Luka yang ditinggalkan akan memakan waktu untuk sembuh, tapi setidaknya, kebohongan itu kini telah mati. Tanda hubung. Kalau mau, di bab 9 nanti kita bisa bikin.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.